Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam, jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Kali ini gue mau bahas berita atau bacain berita karena gue gak mau terlalu banyak bahas. Lebih banyak membaca daripada membahasnya. Jadi gue bacain komentar dan gue tanggepin komentarnya yang sekiranya kurang tepat sama berita ini. Karena kalau bahas gue ngeri salah. Jadi gue bahas cukupnya aja. Tapi tetap gue bahas, tapi komentar dikit aja. Jadi ini berita dari Tribun Style. Judulnya video veteran cium Saranda jadi candaan Ridwan Romin. Jordi Onsu colek KPI ;2. Yang begini dibiarkan, kata Doi di judulnya. Ini berita dipublikasikan kemarin tanggal 11 Februari 2021 jam 15.31, jam setengah 4 sore. Lewat 1 menit. Isi beritanya, Ruben Onsu semprot komika Ridwan Remin yang menjadikan video veteran Peto mencium Saranda sebagai bahan roasting. Sebagai materi stand up lah ya. Jordi Onsu colek KPI hingga KPAI. Presenter Ruben Onsu mengungkapkan rasa keberatannya atas aksi komika Ridwan Remin. Suami Sarwendah itu tersinggung dengan materi stand up komedi Ridwan Remin saat merosting veteran Peto. Dalam materinya, Ridwan Remin menyinggung video veteran Peto pada saat mencium Sarwendah. Udah lama tuh videonya sih. Itu kayaknya stand up juga udah lama kali ya. Gue sih nonton, udah gue tonton, tapi kayaknya show lama deh, baru di-up lagi ke YouTube. Tapi dari YouTube-nya dia kalau nggak salah udah dihapus. Gue nonton di channel lain yang repost, re-upload. Ia juga sempat menggunakan kalimat yang kurang pantas saat merosting bocah berusia 15 tahun tersebut. Tak terima, Ruben pun menulis kalimat keberatannya kepada Ridwan melalui unggahan Instagram Selasa 9 Februari 2021. Bapak 3 anak itu juga mengunggah bukti video stand up Ridwan saat merosting veteran. Ini kata si Ruben nih. Hai Mas yang terhormat, di sini saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya yang bernama Ruben Onsu, orang tua dari anak yang di video Mas sebut. Maaf sebelumnya saya kurang nyaman dengan adanya video ini yang Anda jadikan bahan roasting. Tulis Ruben. Sopan sih, tulisannya sopan lah, nggak ngotot gitu. Adem. Menurut gua, ya emang iya sih, gila aja kalau ada yang bahas ini ngotot. Tak berhenti di situ, Ruben kemudian menjelaskan bahwa perundungan terhadap anak sangat mengganggu proses tumbuh kembang. Host program Brownies itu juga mempertanyakan di mana hati nurani Ridwan Remin. Mas yang terhormat, kalau Anda punya anak atau keponakan Anda pasti akan tahu bagaimana mentalnya jika melihat video ini. Atau keponakan Anda. Oh gini, kalau Anda punya anak atau keponakan, ini gak ada komanya nih. Kalau Anda punya anak atau keponakan, Anda pasti akan tahu bagaimana mentalnya jika melihat video ini. Dan ini sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Kalau Anda sudah menikah, jika istri Anda dijadikan bahan tertawan oleh orang lain, bagaimana reaksi Anda? Di mana hati nurani Anda jika seorang anak dijadikan bahan roasting yang Anda tidak tahu cerita selengkapnya? Kata Ruben. Postingan Ruben pun ramai dibanjiri komentar dari rekan sesama artis. Jordi Onsu, adik Ruben, terlihat beraksi tegas. Ia bahkan menyenggol akun Instagram KPI dan KPAI agar memberikan perhatian kepada para stand up komedian. Di tag si KPI sama KPAI sama si Jordi nih. Jordi berharap KPI dan KPAI tidak hanya mengawasi tayangan televisi, melainkan juga konten dalam aplikasi. Oh, waktu itu sempat ada wacananya sih kan KPI ngurusin YouTube juga, cuma banyak yang nggak setuju. Ribet juga sih kayaknya. Gue juga nggak tahu ya, mendingan kayak gimana. Itu urusan orang-orang yang di atas lah. Gue nggak tahu bagusnya kayak gimana. Ini komentar Jordi Onsu di postingan Instagramnya Ruben Onsu sambil nge-tag KPI Pusat sama KPAI Official. Dia bilang gini, sekali-kali tengok stand up komedian, rata-rata meresahkan.
yang begini dibiarkan. Coba cek di aplikasi juga, jangan sibuk perhatiin TV aja. Lebih merasakan digital Bapak Ibu sekalian. Itu gue ngira-ngira doang. Si Jordi nada ngomongnya gimana gue gak tahu. Tapi intinya tulisannya begitu. Tadi nada ngomong gue aja. Tapi gue gak tahu nada ngomong aslinya gimana. Kan tulisan gak kedengeran kan nada ngomongnya gimana. Nah, KPI ini kalau gak salah kan belum bisa nyentuh YouTube ya. Baru TV doang. Pengen nyentuh YouTube cuma wacana doang dan gak terrealisasi. Kalau nyampe terrealisasi juga sorry, banyak yang kontra. Dan susah juga sih, jadi kurang bebas mungkin untuk konten kreator. Mungkin ya, gue gak tahu. Pokoknya itu urusan yang orang-orang KPI lah. Dan para petinggi lainnya. Nah udah tuh beritanya sampai situ doang. Cuman yang gue bingung di sini satu artikel ada 2 berita nih. Jadi dia mengutip berita lain, tapi bukan dimasukin link tapi kayak dipisah pakai paragraf sama judul baru doang. Judul barunya dipakein bold. Jadi seolah-olah ini satu berita yang sama, padahal ini adalah 2 berita yang beda. Jadi berita yang barunya ini yang bawahnya lagi nih masih satu artikel yang sama, padahal 2 berita yang berbeda tapi di satu artikel yang sama. Ini berita tentang 18 Desember 2020 tentang Ruben ngelaporin orang yang udah ngehina anaknya. Jadi kalau orang gak ngeh, ini seolah-olah Ruben udah ngelaporin si Ridwan Remin. Gue gak tahu ya Ruben udah ngelaporin Ridwan Remin apa belum. Kayaknya sih belum deh. Baru nulis surat terbuka doang di Instagram. Itu juga pas gue cek udah dihapus. Gue gak tahu udah dihapus kenapa. Mungkin udah ada komunikasi kali antara Ridwan sama si Ruben. Mungkin ya, gue gak tahu. Tapi intinya ini penulisannya kacau nih. Emang boleh ya kayak gini ya? Tahu sih gue. Yang jelas gak enak lah menurut gue dibacanya. Seolah-olah ini adalah sebuah berita yang sama, padahal ini adalah 2 berita yang berbeda. Coba nanti lo cek aja deh. Gue tulis. Biasanya kan gue naruh link artikel. Lo nilai sendiri deh. Pemisahnya jadi cuma paragraf baru sama judul baru doang. Judul barunya juga ini kayak seolah-olah pembahasan yang sama padahal beda. Gue tadi udah coba cek si soal Ruben udah ngelaporin Ridwan apa belum. Gue tulis di Google sih belum ada artikel yang berbunyi kalau Ruben ngelaporin si Ridwan. Nah itu dia bahayanya tuh. Gak ngerti gue ada intensi penulisnya artikel itu. Kok disatuin gitu berita soal melaporkan sama berita soal Ridwan Remin yang menyinggung Ruben. Takutnya kan kalau orang gak ngeh ngiranya si Ridwan ini udah dilaporin sama Ruben padahal belum. Gue gak ngerti deh nih kenapa yang nulisnya begini. Takutnya pada gak ngeh kan. Jadi intinya si Ridwan ini bikin special show atau show off air kayaknya sih. Gue gak tahu ya off air atau on air. Terus ada di YouTube. Gue gak tahu yang pertama kali upload ke YouTube siapa. Gue cari-cari di akun Ridwan Remin udah gak ada. Kan bisa kemungkinan udah dihapus atau memang dia gak upload. Gue gak tahu. Tapi intinya masih ada sisa-sisa videonya re-uploader atau yang repost tentang video itu. Secara keseluruhan sih materinya lucu. Gue juga suka sama Ridwan Remin. Gue suka banget, salah satu komika favorit gue lah. Gue seneng gue nonton stand up comedy. Malah gue sebelum kepikiran bikin rekaman kayak gini gue mikir stand up comedy aja kali ya buat menyurahkan keresahan-keresahan. Cuma gue mikirnya takut gak lucu. Stand up comedy kan ada tuntutannya harus lucu. Namanya komedi kan masa gak lucu. Kalau rekaman gini kan gak ada tuntutan mesti harus lucu. Jadinya bikin rekaman kayak gini. Nah stand up comedy itu kan materinya kan berawal dari keresahan ya. Keresahan yang dialami atau dia lihat dari yang penulis itu, yang dialami atau dilihat. Mungkin pada saat melihat video Betranium Sarwendah, si Remin ini resah kan. Resah dia ucapin dalam materi stand up comedy. Tapi dia bilang sih di stand up comedy itu dia bilang yang membuat dia resah karena awalnya dia gak tahu Bertrand Peto. Ya jelas orang gak tahu, gak kenal siapa dia. Lihat video cium-cium aneh lah. Terus ternyata pas udah tahu, itu dibahas tuh di materinya. Kata Ridwan pas udah tahu, ternyata memang keluarga dan keluarganya tuh menerapkan cium-cium seperti itu. Nah itu dibahas tuh sama Ridwan. Ya dijadiin kelucuan aja sih, dibahas dan dijadiin kelucuan. Tapi ya
namanya bahas materi, lu punya materi bahas orang lain ya, udah pasti rentan tersinggung lah. Dan Ruben pun sangat-sangat berhak untuk tersinggung. Jadi Ruben sangat-sangat berhak untuk merasa resah atas materinya Ridwan Remin. Tapi Ridwan Remin pun juga sangat berhak merasa resah atas video cium-cium itu. Mungkin ya, kan gue nggak tahu ya dia resah atau memang cuma nyari kelucuan aja dalam video itu. Terus ada di komentar YouTube tuh ada orang yang komen gini, Ridwan Remin mewakili perasaan rakyat Indonesia. Itu adalah salah satu komentar gitu. Itu artinya apa? Artinya kan berarti yang merasakan keresahan itu bukan cuma Ridwan Remin, tapi adalah segelintir orang. Tapi bukan berarti yang dilakukan oleh Betran cium-cium Sarwenda itu salah juga. Mungkin ada sudut pandang lain yang menganggap bahwa itu ya lumrah-lumrah aja. Jadi ya namanya internet ya, kepalanya banyak kan, pendapatnya banyak. Jadi ada yang setuju, ada yang gak setuju, itu hal biasa lah. Ada yang tersinggung, ada yang gak tersinggung, itu hal biasa. Dan semua punya hak untuk tersinggung atau gak tersinggung. Semua punya hak lah untuk punya hak dan menanggung resiko masing-masing atas apa yang dia keluarin di internet. Jadi Ridwan Remin berhak merasa resah atas video yang cium-cium itu, dan Ruben pun berhak merasa resah atas materinya Ridwan Remin. Lagian di internet itu kan banyak orang ya, banyak kepala. Banyak orang dengan isi kepalanya masing-masing yang berbeda-beda kan. Jadi perbedaan pendapat itu di internet tuh sangat-sangat lumrah lah. Perbedaan pendapat, perdebatan, itu sangat-sangat lumrah. Dan terkesan ada tensi-tensi karena orang itu gak saling kenal. Berbeda kalau misalkan lo berbeda pendapat sama teman lo sendiri nih, sama teman lo atau orang yang lo temuin langsung lah. Pasti tensinya beda sama yang terjadi di internet. Mungkin kalau Ridwan Remin sama Ruben Onsu ini saling kenal, pasti gak bakal setinggi inilah tensinya. Mungkin, ya sangat mungkin sih. Namanya orang kalau udah kenal kan pasti sering ledek-ledekan. Sama pastinya izin dulu kalau udah kenal ya. Mungkin salah satu blundernya Ridwan Remin ini mungkin bahas orang tapi tanpa sepengetahuan orang itu, dan ketika orang itu tahu ternyata dia tersinggung gitu. Segitu aja tanggapan gue buat berita ini. Gue gak bisa nyimpulin siapa yang benar siapa yang salah, tapi intinya semua orang berhak merasa resah atas apa yang dia lihat dan mengungkapkannya dengan resiko masing-masing. Padahal tadi gue bilang gak mau bahas banyak ya, tapi kayaknya kebanyakan. Apalah, mudah-mudahan aman lah. Kalau ada yang salah mohon maaf, dibenerin aja langsung. Kalaupun ada yang dengerin itu juga. Nah ini yang mau gue bahas komentarnya gak tepat tapi banyak yang upload atau like, jadi komentarnya ada di peringkat teratas. Ini gue bacain 1, 2, 3, 4, 5 komentar atas yang banyak like-nya atau uploadnya. Tapi ada beberapa doang sih yang gak tepat, sisanya masih agak-agak nyambung lah. Nah ini yang gak nyambung nih dari, gak usah gue bacain lah namanya. Dibilang begini, waktu ngambil nama geprek bensu gimana tuh ceritanya? Ada dosa, ada karma bos. Nah ini gak tepat nih. Kan beritanya tentang Ridwan Remin sama Ruben Onsu, apa hubungannya sama bisnisnya dia? Ngapain lo bawa-bawa bisnisnya dia? Aduh ini menurut gue ngaco banget sih. Lo membawa hal yang gak ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas, itu paling kacau. Dan sayang ini peringkat nomor 1 nih komentarnya nih. Komentar peringkat nomor 1 karena banyak yang upload. Ini menunjukkan kualitas pembaca berita di negara kita. Ya seperti inilah kualitasnya. Menyerang yang tidak ada hubungannya dengan konteks atau konten. Iya, jadi di luar konteks dia bahasnya. Dan menyerang, komentarnya itu bersifat menyerang. Tapi sayangnya ini peringkat pertama, kacau lah. Komentar kedua, ini masih agak nyambung. Kalau komentar kedua, gue bacain juga deh. Kalau gue lihat dulu, takutnya ada kata-kata lapang aman. Masih nyambung nih. Ini si Ruben gak habis-habis dramanya ya. Bener banget ini, dramatik banget demi rating. Oh dia asumsi dia demi rating, padahal belum tentu. Tapi masih nyambung lah. Kalau dibilang drama ya jelas ini drama realita kan. So paling banget sayang sama anak angkatnya itu
please deh dibuat-buat banget, apa ditanggapin, netizen Indonesia ditanggapin. Capek deh dramamu Ruben. Ini masih nyambung yang soal dramanya, tapi soal yang demi rating atau sok paling sayang anak ini kayaknya suzonnya dia berlebihan nih. Ya berlebihan lah menurut gua. Tapi kalau soal dramanya masih masuk, karena memang ini drama yang realita, drama di kehidupan nyata. Komentar ketiga ini gak nyambung juga. Nyambung sih, cuman ini timbul karena ketidaktahuan. Mungkin gue kalau nggak tahu juga bakal setuju sama komentar ini. Jadi isinya gini, bukannya udah bersedia ya jadi bahan roastingan, udah dibayar juga kan? Menyetujui untuk di roasting, ya itulah komedi di genre ini. Kok sudah terima uang malah baper. Ini banyak yang upload juga nih. Padahal ini tuh bukan show khusus roasting atas persetujuan orang itu. Jadi ini tuh show singlenya Ridwan Kamil. Gue gak tahu single apa enggak. Yang jelas di panggung itu saat rekaman, saat cuplikan itu dia ngomong sendiri, stand up sendiri, open mic sendiri. Nggak lagi ada orang yang di roastingnya, itu nggak ada. Si Betran ini nggak ada. Jadi bukan roasting yang di depan orangnya langsung, bukan. Stand up comedy kan ada tuh. Ini bukan, ini cuma materi di special show aja. Yang kebetulan materi itu menyinggung si Ruben tanpa persetujuan si Ruben. Nah, orang ini mikirnya si Ruben itu udah dibayar dan udah setuju untuk di roasting anaknya itu, padahal belum. Dan ini banyak yang upload. Tapi ini gue masih memaklumi sih, ini karena ketidaktahuan aja kan. Tapi sayangnya yang tidak tahu ini ada banyak, 89 orang dan satu orang yang komen 90. Tapi downvote-nya lumayan banyak sih, ada 29. Ya gak banyak-banyak banget sih, tapi lumayan lah. Intinya dia berusaha untuk menenggelamkan komentar ini, tapi tidak berhasil karena banyak yang percaya dengan komentarnya dia tanpa riset. Tapi wajar, mungkin karena belum tahu aja. Mungkin kalau udah tahu dia paling reaksinya, oh ternyata belum setuju gitu doang. Yang paling ngaco ya yang tadi tuh, yang pertama tuh, bawa bisnis ke breakdance, padahal gak ada hubungannya, beda konteks. Komentar keempat kelima ini bentar gue lirik dulu. Oh, komentar keempat kelima isinya caci makian sih, nggak usah gue baca lah, terlalu kasar bahasanya. Ini nggak tepat juga sih. Iya nggak tepat karena bawa personal, bawa pribadi. Oh, ini komentar kelima agak nggak terlalu kasar sih, gue bacain deh. Dibilang begini, salah ortunya lah, ngapain juga anak segede gitu cium-cium. Nah ini yang tadi gue bilang tuh. Jadi dia salah satu orang yang merasa resah tuh. Menurut dia udah nggak pantas lah hal cium-cium gitu ditayangin ke publik, atau anak segede gitu cium-cium. Tapi kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa pasti banyak pihak juga yang menganggap bahwa itu lumrah-lumrah aja dan boleh-boleh aja. Jadi yang kayak tadi gue bilang, di internet kan banyak kepala penuh dengan pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda. Jadi ya udah, silakan berdebat dengan perbedaan pendapat itu yang tidak ada habisnya gitu. Ini komentar keempat, kata-kata kasar. Jadi intinya yang paling ngaco komentar pertama nih, dia bawa bisnis ke breakdance, padahal nggak ada hubungannya. Ngapain lu bawa gituan kan? Begitu banyak lagi kan yang mendukung komentar ini. Ya itulah menggambarkan kualitas baca berita di negeri kita tercinta ini. Sama komentar keempat tadi tuh yang ngomong kasar kan, menghujat bawa personalitinya si Ruben. Ini juga ngaco nih, ngapain sih ngata-ngatain gitu yang gak ada hubungannya sama isi berita. Ini juga harus dihindarin lah, kalau bisa jangan lah, gak usah begitulah. Nah saran gue sih buat lo pada nih, makanya sebelum komentar make sure dulu lah yang lo tulis itu benar apa enggak, sesuai apa enggak, tepat atau enggak. Ibaratnya tuh kalau zaman sekarang jangan sumbu pendek lah. Jangan baru baca dikit tiba-tiba kesulut sumbu lo ngetik menghujat enter, wah itu janganlah. Mana banyak yang mendukung kan omongan ngaco itu. Jadi tahan dulu, cari kebenarannya, konfirmasi dulu, baru komentar. Itu juga kalau mau komentar. Kalau gue sih mendingan jangan deh. Di sini aja nih gue karena gabut mengomentari ketidaksesuaian itu. Ya udah, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan lebih banyak bahas komentarnya ya daripada bahas isi beritanya. Karena gue nggak bisa nyimpulin beritanya siapa yang salah, siapa yang benar. Karena semua orang berhak untuk tersinggung.
Mana emang yang bikin ngeri kalau udah main hukum. Dan lebih enak kalau saling kenal kan. Kalau saling kenal kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya udah, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.